Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Ada adik-adik. Kapten Kiki sedang siaga nih untuk perang melawan musuh adik-adik. Nah, adik-adik semua juga harus siaga ya. Adik-adik semua harus siaga di dalam Kristus. Nah, adik-adik semua harus tahu nih bahwa iblis musuh kita sedang mengintai kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Aturan pertama, jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Adik-adik, hari ini kakak sangat senang sekali karena kakak akan diberikan tugas yang penting. Nah, sebelum kita bertemu dengan prajurit-prajurit lainnya, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita. Doa Bapa kami. Adik-adik sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dari lubuk hati kakak yang terdalam, kakak benar-benar bersyukur sekali karena kakak dipercayai untuk menjalankan tugas khusus ini. Padahal kakak itu dulu kan orang jahat, kakak itu memusuhi Kapten Kiki dan prajurit-prajuritnya. Sekarang kakak mau memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan segenap hati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Jauh di dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, kau temembung dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Jadi adik-adik kita mau sama-sama nyanyikan dan juga gerakan ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik semua, sekarang kita sedang mempersiapkan tugas yang sangat-sangat penting. Sekarang tapi kita sudah siap untuk tugas itu. Nah, tapi sebelum kita siap untuk tugas itu dan menjalankan tugasnya, kita mau siap-siap juga untuk mendengarkan persembahan lagu dari teman kita yang sudah mempersiapkan lagunya. Ya adik-adik, kita mau sama-sama ikuti dan juga dengarkan persembahan lagu dari teman-teman kita. Lord, you are more than anything.
Barang-barangnya udah pada siap semua kan adik-adik? Sebelum kita berangkat, yuk kita sama-sama perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah, supaya kita makin percaya akan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, ternyata tugas yang sangat penting ini adalah tugas untuk menjadi terang dan memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Salah satunya adalah kepada bangsa Indonesia, bangsa yang begitu makmur dan begitu banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Sebelum kita berangkat untuk menjalankan misi kita, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Adik-adik, arahkan tangan adik-adik ke layar di depan adik-adik, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, jika kami boleh ada di hari ini, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah online King Kids. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai bangsa kami. Engkau meluputkan bangsa kami dari berbagai bencana alam, dari sakit penyakit, dari krisis ekonomi dunia, dari perpecahan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu meliputi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, bagi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai mereka. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi mereka dan keluarganya. Kiranya hati mereka Tuhan takut akan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa ini, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan bagi kebaikan negeri ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi semua orang yang menyaksikan tayangan King Kids. Kiranya Tuhan, jika ada yang sakit, Engkau boleh sembuhkan dengan kuasa bidur-bidur Yesus. Jika ada yang terikat, Tuhan Kau boleh lepaskan.
Dan jika ada yang berbeban berat, engkau boleh berikan damai sejahtera dalam hati mereka dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita sudah siap untuk menjadi terang. Nah, adik-adik, tapi ada satu strategi khusus untuk menjadi terang yang tidak bisa padam sampai kapanpun. Apa itu? Strateginya adalah satu, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Jadi adik-adik harus duduk yang manis. Kita mau mendengarkan apa yang kakaknya ceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, kita mau duduk yang manis, kita mau dengarkan firman ini dengan baik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, tadi adik-adik sudah puji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang gilirannya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang ngobrol sendiri, tidak ada lagi yang sibuk, tidak ada lagi makan, tidak ada yang minum. Semuanya ditaruh, kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau ngobrol dengan Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid kepada setiap kami, berikan hati yang mau dengar-dengaran, sehingga Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, ikuti gerakan kakak yuk, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab, ya tokoh firman Tuhan, di mana tokoh ini sebelum bertemu dengan Tuhan, sebelum bertobat, tokoh ini sangat jahat banget. Tapi karena dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya dia diubah. Nah, hidupnya apa? Hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang siapa ya namanya? Siapa yang tahu? Iya, namanya Paulus. Nah, Paulus adik-adik sebelum dia mengenal Tuhan, dia jahat ya. Dia ingin memusnahkan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia mau semua orang juga mengenal Tuhan. Makanya dia menginjil, dia memberitakan firman Tuhan. Ketika dia di bait Allah, apa yang dilakukan? Dia memberitakan firman Tuhan. Bahkan yang mendengarkan adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pintar adik-adik ya. Tapi dia mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Paulus di mana dia menyampaikan firman Tuhan? Paulus ke bait Allah menyampaikan firman Tuhan. Paulus kemanapun dia menyampaikan firman Tuhan. Paulus berkumpul dengan orang-orang, dia juga menyampaikan firman Tuhan. Tentang siapa yang disampaikan? Tentang Tuhan tentang Tuhan Yesus. Ya, supaya orang boleh mengenal Tuhan Yesus seperti dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak percaya kalian juga bisa seperti Paulus. Ya, ketika diubah oleh Tuhan, ya, ketika adik-adik diubah oleh Tuhan, gimana Kak cara Tuhan mengubah saya, Kak? Tuhan mengubah adik-adik ketika adik-adik dengar-dengaran papa mama, ketika adik-adik mau taat firman Tuhan, ketika adik-adik suka baca firman Tuhan, ya, Tuhan akan ubah kita. Tadinya kita yang suka manja, jadi nggak manja. Tadinya kita yang suka pukulin temen, pukulin mama papa, jadi nggak lagi. Tadinya suka berantem, jadi nggak berantem, ya. Jadi orang bisa melihat, oh, si ini hidupnya berubah karena firman Tuhan. Kenapa si Paulus berubah? Karena Paulus setelah melayani Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik,
ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Kita akan menjadi pemberita firman Tuhan. Kak, gimana caranya aku mau memberitakan firman Tuhan? Nah, adik-adik, hari ini dengar baik-baik ya. Kita bisa belajar daripada kehidupan Paulus. Kita belajar dari kehidupannya Paulus dan teman-teman. Ya, dia kemanapun dia pergi, dia selalu menyampaikan firman Tuhan. Yang disampaikan firman Tuhan tentang apa sih? Tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib ya untuk menebus dosa kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus. Nah, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, orang-orang seneng nggak? Orang Yahudi, adik-adik, ada yang seneng, juga ada yang tidak. Ya, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, wah, orang Yahudi bilang, siapa ini? Ya, siapa berani-berani menyampaikan firman Tuhan sama kita? Nah, orang-orang yang iri juga ada, adik-adik. Nah, nggak selalu mulus ya. Pelayanannya Paulus tidak selalu mulus, tetapi ingat, Paulus selalu bergantung kepada Tuhan. Paulus selalu dia berdoa kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, orang suka atau tidak suka, dia tetap melayani Tuhan. Orang suka atau tidak suka, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, adik-adik ya. Nah, kakak percaya ketika adik-adik mau menyampaikan firman Tuhan, ketika adik-adik mau bersaksi kepada teman-temannya, bersaksi kepada orang tuanya, temannya sakit, didoain, orang tuanya sakit, didoain ya. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua, makanya ketika adik-adik berdoa buat papa mama, buat teman-teman, mereka menjadi sembuh ya, seperti Paulus mendoakan orang itu sembuh. Kemanapun Paulus melayani, pasti ada tantangannya, yaitu tadi orang-orang Yahudi iri. Wah, dia menyampaikan firman Tuhan, dia iri, sehingga dia membuat Paulus susah gitu ya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Ikuti hal-hal yang baik. Paulus menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia nggak peduli ya. Sekalipun orangnya iri, tetapi semangatnya dia untuk melayani Tuhan, semangatnya dia untuk menyampaikan firman Tuhan terus menyala-nyala karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia ketemu dengan orang banyak, menyampaikan firman Tuhan, orang banyak itu bersuka cita, adik-adik. Oh, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya. Jadi makanya orang-orang bersuka cita. Maka orang-orang bertobat selalu bertambah setiap hari. Kemana Paulus melayani, baik di kul, baik di komunitas, baik dimanapun melayani Tuhan, banyak orang-orang terima Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita adalah kita bersaksi. Ketika adik-adik dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik bisa bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Bersaksi tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua ya. Nah, makanya kita harus berani bersaksi. Seperti siapa adik-adik? Seperti Paulus bersaksi, Paulus menyampaikan firman Tuhan ya, sekalipun ada halangan, sekalipun ada rintangan, tetapi dia matanya tertuju kepada Tuhan Yesus karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, mulai hari ini yuk adik-adik semuanya kita bersaksi kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau dengerin firman Tuhan gak boleh main-main ya. Kalau dengerin firman Tuhan tidak boleh sambil jalan-jalan. Kalau dengerin firman Tuhan tidak boleh sambil makan ya, harus fokus ya. Nah, ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, banyak orang bersukacita ya, bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka pelayanan Paulus terus besar adik-adik ya. Nah, mulai hari ini adik-adik mulai dari kecil dulu ya, mendoakan papa mama,
mendoakan teman-teman yang sakit, mendoakan setiap orang. Ya adik-adik, sehari coba adik-adik belajar doain. Oh hari ini aku mau doain siapa ya? Oh ya aku mau doain temanku si A contohnya. Oh hari ini aku doain siapa ya? Aku doain temanku yang B. Hari ini tapi temanku yang itu ngeselin aku. Gak apa-apa adik-adik ya. Kita doain supaya dia bisa berubah ya. Supaya dia tahu bahwa kasih Yesus itu begitu panjang lebar untuk kita semua ya adik-adik. Nah firman Tuhan hari ini sampai di sini adik-adik. Kita akan berdoa, kita minta Tuhan biar firman-Nya terus tinggal di hati kita. Ya tutup matamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu terus menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar setiap adik-adik dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berbuah, bahkan mereka boleh menjadi saksi-Mu seperti Paulus Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun Paulus berada. Sekalipun ada rintangan, sekalipun ada tantangan, tapi Paulus tetap melayani Engkau karena roh-Mu yang menyala-nyala di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah adik-adik, kita semua udah siap nih menjadi prajurit Kristus yang sejati. Nah, makanya kita harus memberitakan firman sampai ke seluruh dunia dan ke ujung bumi. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online kali ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan.